ketika anak sudah merasa bosan, fokusnya sudah kebagi, ya kan? Dia tidak lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Siang hari ini saya berada di sebuah sekolah atau SMK, tepatnya di SMK Negeri 1 Mundu. Hari ini saya berada di sini untuk mengulas topik tentang sulitnya berkonsentrasi pada siswa. Apa sih yang membuat siswa-siswa tuh sulit berkonsentrasi? Apa faktornya? Apa saja solusinya? Tapi hari ini saya tidak sendiri karena saya memiliki narasumber. Salah satu guru BK yang berada di SMK Negeri 1 yaitu Pak Didi Mulyadi. Pak Didi Mulyadi. Oh, Didi Mulyadi. Di sini tuh guru BK-nya ada berapa sih, Pak? Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk guru BK tersendiri di kami ada 7. Ada 7 kebetulan, ada 60 rombel, tinggal dibagi saja gitu, Pak. Itu mereka punya bagiannya masing-masing atau bagaimana? Untuk kelas binaan kami di rata-rata 8 sampai 9 kelas per guru BK. Iya. Lalu menurut Bapak, kita langsung masuk ke topik aja ya, Pak ya? Boleh, mungkin sedikit motivasi ya buat guru BK, jangan khawatir gitu ya. Karena di sekolah manapun pasti kurang ya namanya guru BK, karena satu guru BK itu idealnya 150 sampai 200 sekarang. Jadi kami pun masih, walaupun 7 itu jumlah yang sangat banyak, tapi ketika dikaitkan dengan standaritas kita masih kurang gitu, seperti itu. Kita langsung masuk ke topik ya, Pak? Boleh. Menurut Bapak, sulit konsentrasi itu bagaimana sih? Atau menurut pandangan Bapak tuh bagaimana? Jadi sebenarnya perlu diketahui ya, ketika kita sebagai pembimbing atau kita sebagai guru, ya kita harus memahami bagaimana caranya, tujuan kita ketika kita menyampaikan anak atau peserta didik kita satu irama gitu ya, bisa ya kita sampaikan bisa masuk gitu kan. Tapi ketika tidak berkonsentrasi, nah ini hal yang kita tidak diharapkan. Sebenarnya ada 2 faktor utama, bisanya peserta didik itu tidak menyerap ya informasi dari apa yang kita sampaikan. Sebagai BPBK mungkin memberikan layanan, anak itu tidak merasapi. Guru juga menyampaikan pembelajarannya gitu, atau narasumber atau pihak yang lainnya pun sama gitu. Ada 2 faktor. Faktor itu apa? Ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internal itu apa? Faktor yang ada dalam diri anak, diri peserta didik itu sendiri gitu. Ya, contoh tidak maunya menerima materi, atau ada masalah dalam dirinya gitu, atau juga dia terkoneksi dengan temannya gitu, pergaulannya sudah di WA ketika lagi belajar, kamu keluarnya jam berapa gitu tuh. Kita janjian yuk, kita ke kantin yuk. Nah itu pun yang merusak atau konsentrasi kita, kefokusan kita untuk menerima materi dalam dunia belajar gitu. Jadi terkadang ketika internal dari diri kitanya, ya kemalasan dan sebagainya. Nah, faktor eksternal yaitu faktor tempat. Nah, itu pun ngaruh gitu. Makanya sebisa mungkin kita sebagai pembimbing, sebagai guru, cari situasi. Nah, terus kebosanan materi, kadang materinya berjam-jam gitu tuh. Nah, kita harus pintar juga gitu, ice breakingnya. Oh, anak ini sudah nggak fokus nih, ya sudah ngantuk nih. Ya, gimana caranya? Makanya dalam pembelajaran itu harus ada inovasi. Ayo kita inovasi kekinian seperti apa gitu tuh. Nah, terkadang makanya guru dituntut supaya gimana caranya supaya anak ini fokus, gimana supaya ilmu yang kita sampaikan itu nyampe. Makanya kita harus perhatikan hal-hal itu, tempat, kenyamanan ya bagi peserta didiknya, kenyamanan siswa-siswi, dan materi yang kita sampaikan bukan saja monoton di materi itu, tapi harus ada ya hiburan, game-game kecil. Mungkin
Ya mungkin salah satunya seperti itu. Itu kan kalau misalkan yang sulit konsentrasi itu biasanya ada anak-anak yang misal dia tuh nggak ngerti materinya jadi diam, tapi dia nggak fokus gitu. Tapi ada juga yang dia tuh mengajak temannya gitu untuk ayo jangan konsentrasi juga gitu, maksudnya mengganggu gitu. Tapi dia sendiri tuh sedang tidak bisa berkonsentrasi, jadi akhirnya mengganggu. Nah itu tuh bagaimana sih Pak solusi atau penanganannya gitu untuk masing-masingnya? Ya terkadang kayak gini, itu problem remaja ya, problem remaja ketika kita puber. Terkadang makanya masalah ini dari tingkat SMP ke SLTA atau misalnya ke jenjang SMA, SMK itu sangat drastis perubahannya. Kami di Mundu pun dari tingkat 1 ke tingkat 2 yaitu adanya perubahan yang signifikan. Terkadang kayak gitu, khususnya di Mundu saja ketika ada anak yang mau melakukan sikap-sikap disipliner atau sikap-sikap yang lainnya, itu pasti adanya kenyataan ajakan sama temannya. Minimal apa? Supaya nggak sendiri gitu lah. Minimal apa? Supaya tidak sendiri. Nah tinggal kita hanya ketika ada teman yang seperti itu, ya bagaimana caranya kita bisa memposisikan diri. Nah sekarang posisi lagi belajar gitu. Kapan waktunya kita, makanya pentingnya waktu, ya membagi waktu itu, kapan waktunya kita belajar, kapan waktunya kita bermain, seperti itu. Tinggal tadi terkadang kefokusan kita itu tergantung kita arahnya. Nah kadang belajarnya belum, kita sudah niatnya nih, niatnya, pelajaran ini. Nah itu pun saya yakin, ya Bapak yakin, ketika proses pembelajaran tidak sempurna untuk menyerapinya. Tapi kalau misalnya niatnya sudah benar-benar, saya ingin bisa, saya akan memperhatikan itu. Saya ini akan mengikuti materi ini nih, saya pengen bisa nih. Nah, pasti ketika ada hal-hal yang belum paham, pasti ditanyakan mungkin itu. Ya. Kalau misalkan dampaknya nih, kalau misalkan dari sulit konsentrasi gitu, dampaknya tuh apa sih yang buat anak nih jadi yang bermasalah gitu di sekolahnya? Tentu sangat banyak dampaknya ya. Yang terlihat saja anak yang fokus sama yang tidak itu jelas ketinggalan materi, itu pasti. Informasi, keterlambatan informasi udah pasti. Jadi hal-hal itu pasti yang namanya tidak konsentrasi itu merugikan. Ya kalau misalnya kita dialokasikan saja ketika kita berkendara, kita tidak berkonsentrasi, ya pasti saja ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sebisa mungkin apapun yang kita lakukan itu harus konsentrasi, harus fokus. Makanya dalam belajar apapun, saya sering sampaikan kepada peserta didik, kepada anak-anak bahwa pentingnya fokus dalam pembelajaran, pentingnya konsentrasi itu bahkan sampai seperti ini, Mbak. Ketika kalian ingin ketawa, ketawalah. Ketika kalian ingin nangis, nangislah gitu ya. Jangan ada yang tahan-tahan. Silakan ketawa, nangis. Ketika udah selesai dua-duanya, ayo kita fokus lagi ya, untuk ketika materi untuk masa depan. Kenapa? Karena ketika tidak fokus, maka perencanaan atau keinginan tidak akan terwujud. Iya benar tuh. Apa saja sih aspek yang dari sulit konsentrasi itu apa aja gitu aspeknya? Terkadang ketika kita tidak konsentrasi sebenarnya ada di faktor pola pikir ya. Pola pikir kitanya, misalkan kita keberadaannya di mana, pikirannya kemana. Jadi antara jasad ya sama pola pikir itu tidak nyatu gitu tuh. Ya tadi yang saya sampaikan tadi, misalkan kita posisi di kelas, ya ada pembina, ada guru, dengan teman-teman juga belajar. Ya dengan informasi yang masuk misalkan via WA atau kita sudah janjian, akhirnya pikiran kita adanya di kantin. Pikiran iya, kita di tempat-tempat tertentu, cepet-cepet pulang nih gitu, kita mau janjian. Nah, ya salah satunya seperti itu. Jadi di pola pikir kita yang mempengaruhi. Nah, sebagai seorang gurunya, Iya. bagaimana nih untuk bisa
membuat anak itu bisa berfokus gitu dan tidak dialihkan gitu fokusnya. Nah, terkadang makanya ini bagaimana caranya seorang guru itu bisa menguasai medan kelas. Ya, kita ada 36 itu nggak sedikit gitu. Ketika memperhatikan satu-satu ya repot juga. Jadi tinggal gimana caranya kita harus bisa mengamati. Jadi bukan sekedar menyampaikan informasi mau diterima atau enggak, bukan urusan saya, bukan seperti itu. Jadi kita menyampaikan, kita harus bisa melihat nih anak nih, ya dia konsentrasi enggak nih, fokus enggak itu. Makanya kita harus ada inovasi belajar, inovasi dalam pembelajaran. Ketika anak sudah merasa bosan, fokusnya sudah kebagi, ya kan? Dia tidak lagi menerima pembelajaran ini, sudah ada kegelisahan lah, sudah ada tanda-tanda biasanya ya, sudah tanda-tanda. Makanya kita harus ada tadi misalkan hiburan, game dan sebagainya. Jadi supaya relax. Iya, relax dulu. Ketika sudah relax kan bisa menerima materi lagi gitu, tuh bisa dilanjut. Soal kadang kalau misalkan guru anak tuh nggak bisa berkonsentrasi, tidak bisa fokus tuh malah dimarahin kadang karena kamu tuh harusnya bisa berkonsentrasi, kamu harusnya bisa berfokus, padahal sebenarnya itu salah ya Pak ya. Jadi kalau misalnya seperti itu sebenarnya gini ya, ketika di lapangan kendala seperti itu tadi yang saya sampaikan, anak datang ke sekolah itu walaupun dengan tujuan sama ingin belajar, latar belakang keluarga berbeda-beda. Iya. Di hari itu ada yang lagi senang, ada yang enggak. Bahkan ada yang luka juga gitu ya. Iya, bisa jadi. Nah, ketika dengan kondisi perasaan hati, pola pikir berbeda-beda, pastinya dalam pelaksanaan belajar pun berbeda-beda. Semangatnya juga sudah beda walaupun tadi sama datang di sekolah. Nah, ini kami berharap dengan seperti ini tidak bisa juga diposisikan sama gitu lah. Bisanya tidak fokus berarti ada apa nih? Bisa ditanyakan, diobservasi kenapa anak ini tuh kenapa anak ini tidak bisa berfokus atau malah kemana-mana pandangannya gitu-gitu. Pasti ada problem. Nah, ketika anak itu tidak fokus pasti ada problem. Ya, contoh kecil gitu kan ya. Karena SMK kami di sini pernah kebetulan dia mungkin anak pertama, di rumah juga orang tuanya lagi sakit misalkan, dipastikan ini belajarnya tidak fokus, dia kepikiran orang yang di rumah. Contoh dari anak-anaknya itu yang seperti apa sih Pak, yang sulit berkonsentrasi itu kayak sering bagaimana gitu, yang seperti apa keseringnya? Terkadang kalau misalkan di Mundu sendiri ya, kebetulan kegiatan belajar juga sebenarnya sama, kegiatan belajar dari jam 7 sampai 15.15, tapi kehadiran anak ke sekolah gitu ya mungkin lebih pagi, pulang lebih sore dibandingkan sekolah lain gitu ya. Jadi jam 6 sudah ada di sekolah, kita mengawali kegiatan apel ya, apel pagi sebelum kita belajar, begitupun pulangnya sama gitu, apel pulang sebelum kita melaksanakan kegiatan pulang ya ke rumah masing-masing. Nah, untuk contoh sendiri terkadang kayak gini. Tadi ya saya pernah sampaikan bahwa di Mundu pun terkadang anak ketika dalam satu kelas itu tidak bisa disatu frekuensikan. Sama gitu ya. Misalkan di guru A, di saya sih semuanya paham gitu, atau semuanya mengerti, atau semuanya memperhatikan gitu. Pasti saja dalam kelas itu pasti ada kendala-kendala gitu. Makanya di sisi lain kita harus inovasi dan sebagainya. Dan ketika anak mempunyai problem dan sebagainya, nah pasti ini akan kendalanya. Nah, makanya di sisi lain guru BK itu ada kolaborasi dengan guru mapel. Betul. Seperti itu. Nah, pengamatan guru mapel, misalkan mapel A, pastinya kan dari satu mapel ke mapel yang lainnya itu berbeda. Mungkin saja di ketika pelajaran A, anak lagi fokus, lagi posisi happy gitu kan. Di sisi lain di pelajaran B itu mungkin dia lagi ada problem, ada masalah dan sebagainya gitu kan. Nah, ketika ada guru yang menemukan seperti ini biasanya mereferalkan ke BBBK. Nanti BBBK mengamati, BBBK mendalami gitu, karena terkadang ada yang sekilas guru mapel itu menanyakan kenapa, tapi tidak sampai dalam gitu. Nah, itu nanti
untuk menggali problem-problem itu UBK gitu. Dan saya yakin ketika anak tidak fokus itu bukan tanpa sebab, pasti ada masalah, sebab, pasti ada masalah gitu. Iya betul ya. Kadang kayak misal nggak suka dari pelajaran juga bisa jadi gitu. Kayak contoh matematika lah yang paling seneng, seneng maksudnya yang paling banyaknya anak yang nggak suka tuh matematika. Jadi faktornya juga banyak ya Pak dari. Saya pernah ambil sampling ya tiap kelas, pelajaran apa yang disukai, pelajaran apa yang tidak disukai gitu ya. Jadi sebenarnya pelajaran disukai atau tidak sukai itu bukan hanya faktor guru dan faktor pelajaran. Faktor anaknya juga. Iya, terkadang di kitanya gitu tuh tidak mau, tidak ada kemauan untuk memahami itu. Kenapa saya bilang demikian? Karena presentasinya ada anak itu dari misalkan ketika SD tidak suka dengan matematika, ternyata ketika SMP sampai sekarang suka matematika. Iya betul. Begitu pun sama bahasa Inggris misalkan, ada yang waktu SD-nya suka bahasa Inggris gitu, SMP-nya nggak suka, sekarang yang nambah suka. Begitu pun sama bahasa-bahasa yang lainnya atau mapel yang lainnya. Jadi sebenarnya ada faktor guru ataupun faktor pelajaran, tapi berapa persen. Misalkan ketika di presentasi 70 dari diri sendiri, 30%-nya dari faktor eksternal itu. Jadi ketika kita ada kemauan yang tadinya pelajaran yang mohon maaf aja misalnya matematika dari dulu kita tidak suka misalkan. Belum juga ketemu dengan gurunya, belum juga mengikuti pembelajarannya, aduh besok pelajarannya matematika nih. Udah tidak semangat duluan gitu loh. Udah tidak semangat duluan, makanya sebenarnya pelajaran itu tadi faktor eksternal itu 30%, 70% itu semangat kita. Jadi misalkan kita dari kemarin gak suka dengan matematika, gak suka dengan bahasa, ketika sekarang ayo semangatnya kita tingkatkan, saya yakin bisa. Iya betul benar-benar. Gitu. Kalau misalkan yang dari faktor dari gurunya, misalkan gurunya agak membosankan nih, lama banget, kenapa guru ini nggak selesai gitu, pasti anak tuh nggak fokus gitu kan, jadi kemana-mana pikirannya pengennya cepet-cepet istirahat, pengen cepet-cepet selesai. Nah itu gimana tuh Pak? Terkadang ketika seperti itu kan tadi dari awalnya juga dia niatnya itu hanya masuk. Iya benar. Tidak mau. Yang penting hadir. Absennya itu, absennya itu. Jadi makanya sebenarnya dari kita niatnya bagaimana. Saya yakin ketika niatnya mau belajar, ya belajarnya juga akan nyaman. Makanya di Mundo ada 1950 taruna-taruni ya. Ketika masuk ke sini ada tes, semuanya menginginkan di Mundo. Ketika sudah berjalan observasi dan sebagainya, tadi ketika di Mundo seperti apa, misalkannya tujuannya apa, pada pelaksanaannya kan berbeda-beda. Ada yang ketika udah masuk semangatnya juga ada yang berkurang, ada yang bertambah, kan kayak gitu. Jadi kembali lagi ke diri sendiri, karena apa, faktornya lebih besar. Ya kayak pembina menyampaikan ke anak gitu ya, itu daya serap anak itu 30%. 70%-nya itu dari diri sendiri. Iya kan, mau nerima atau tidak gitu kan. Jadi kalau misalkan kita karena SMK itu puber, sering indikannya ke bahasa-bahasa pacaran. Misalkan kayak gini, kalian minta pendapat ya, kalian kita sudah pacaran nih, minta pendapat kepada temennya, saya udah pacaran sama ini, kira-kira bagaimana? Tujuan kita minta pendapat ke temannya A, B atau C, akan tetapi terkadang pendapat itu tidak kita terima. Iya betul. Iya kan? Kita minta pendapat tapi kita terima. Kenapa? Karena posisinya kita sudah nyaman. Posisinya kita sudah punya pacar gitu. Terkadang bahkan yang namanya pacar itu mengalahkan orang tua. Iya benar. Jadi apa yang pengen diri sendiri sama omongan orang tuh kadang nggak masuk gitu. Ya jadi intinya kan yang terpenting adalah ya kitanya, kan kitanya. Jadi tadi ada kemauan ada minta pendapat itu, minta pendapat apa?
sedangkan dirinya sudah punya jawaban. Iya, Kayak sebenarnya gitu. pengen apa gitu. Minta pendapat A, B, C, D, tapi Iya. dia tetap kekeh sama yang gitu. dipengen. Misalkan ada saran nih, kamu sebaiknya jangan nih, jangan sama dia, misalnya ini tetap masukan yang lain itu abaikan. Karena apa? Faktor eksternal ada 30%. Yang yakinnya dalam diri sendiri. Perbedaannya sebaliknya, misalkan sebenarnya bisa saja faktor eksternal mengajak, yuk kita bolos yuk, yuk kita jangan masuk yuk. Ketika kitanya yang dipikirkan adalah tujuan kita, yang dipikirkan kita adalah ke depan, nah, saya ini mau masuk mundu ini, saya punya tujuan nih, punya cita-cita nih, mau keluar negeri, mau ke kapal gitu kan ya, mau ngebahagiain orang tua. Ya, walaupun orang lain ngomong apa, karena kita dalam hatinya pengennya ke sana, saya yakin tidak akan tergoda dengan hal itu. Iya benar. Seperti itu. Jadi yang penting itu ada di diri kitanya tuh diri kemauan, diri motivasinya. kitanya. Iya, faktor eksternal hanya 30% saja. Nah, untuk kita sebagai calon guru BK-nya nih, nah cara mengkonselinginnya tuh gimana sih? Karena kadang kita juga kan punya urusan sendiri atau punya cara berfokusnya untuk kitanya tuh bagaimana? Kayak misalkan mengkonselingi orang tapi malah pikirannya kemana-mana, jadi agak ngawur ngomongnya tuh. Lebih ke kitanya ya. Ke kitanya. Ke kitanya sama. Sebenarnya kita manusiawi ya, manusiawi kita juga guru BK nanganin masalah, justru terkadang masalah sendirinya gitu yang abai gitu ya. Iya. Ketika yang lain, iya kan, peserta didik ada masalah ditangani oleh guru BK, guru juga kadang curhatnya ke guru BK, ketika guru BK ada masalah curhatnya ke siapa gitu ya. Iya benar. Yang jadi pertanyaan gitu. Nah, tinggal gini aja, kita guru BK itu nanti misalkan jadi guru BK, kita harus tahu yang kita mau konseli itu kasusnya apa dulu. Sifatnya urgen atau bisa dialihkan. Gitu ya. Ketika sifatnya urgen, ya kita kembali ke tupoksi kita, gitu. Jadi walaupun dalam hati kita sedang tidak fokus, kita juga ada hal yang perlu diselesaikan, misalnya karena posisinya konseli membutuhkan BK, ya makanya tetap harus kita layani. Nah gitu, jadi kita harus profesional. Tuh, gitu kita dikesampingkan. Ya, kesampingkan dulu. Nah, kita mengajarkan ke peserta didik untuk fokus, nah, kitanya dilatih ketika seperti itu. Iya benar-benar harus fokus. Tapi kalau misalkan kan dalam BK itu penanganan kasus, tidak kasus hari itu masuk harus selesai hari itu enggak. Iya, bertahap ya. Bertahap. Jadi nggak bisa diburu-buru, nggak bisa, kita harus dalami, lihat situasinya, ya kan? Atau contoh kecil, kami terkadang di sini membaca kayak gini, Mbak. Ada anak yang bermasalah. Hari ini dipanggil oleh wali kelas. Setelah dipanggil oleh wali kelas, dipanggil lagi sama jurusan. Setelah dipanggil sama jurusan, dipanggil lagi sama kesiswaan. Nah, udah berapa kali itu dipanggil. Makanya diusahakan BK tidak manggil hari itu. Iya benar-benar. Ya, soalnya kasihan juga. Ya, dia pusing nanti. Saya baru masuk, misalkan dipanggil sana sini. Yang ada anaknya yang jadi stres. Gitu. Jadi kita harus bisa lihat situasi. Malah kalau nanti ditanya malah kemana-mana, malah kitanya yang jadi emosi. Ya, gitu. harus lihat situasi. Dan ini jadi pertanyaan setiap ketika saya di MGBK, ya kan, saya dengan profesi-profesi BK yang lainnya gitu. Ya seperti itu. Guru siswa curhat ke BK, ya sudah kewajibannya. Bahkan guru pun curhat BK melayani. Nah, BK-nya kemana gitu curhatnya gitu ya. Curhatnya. Makanya kadang saya tanya, ya silakan BK nyamannya ke siapa gitu. Jadi kalau kita berbicara manusiawi, ya semuanya pasti merasakan hal itu. Nah, seperti itu nggak bisa kita lepas gitu. Nah, tetapi tadi masalah itu sekecil apapun masalahnya, ya harus diselesaikan. Ya sebesar apapun masalahnya akan selesai. Ya ketika kita diselesaikannya dengan baik. Itu seperti itu. Pesan untuk anak-anak atau buat murid-murid, siswa-siswa
bagaimana caranya atau pesannya pokoknya untuk bisa berfokus, untuk bisa berkonsentrasi, faktor pendorong apa gitu, biar bisa semangat, biar bisa fokus. Untuk anak-anakku, ya Bapak sedikit berpesan gini aja. Bapak yakin kalian pasti fokus, semuanya pasti fokus ketika kita punya tujuan. Dan tujuan itu bukan sekedar dirisan atau kita yang diinginkan, tapi harus disiapkan. Nah, karena kesuksesan itu harus disiapkan, ya, makanya langkah kita harus disiapkan dengan baik. Seperti itu. Jadi ketika kita tidak fokus ke suatu hal, harus diingat tujuan kita apa. Ya, karena waktu yang menentukan kita bisa sukses atau tidaknya. Itu tuh teman-teman. Jadi sulit fokus itu pasti ya dialamin setiap orang tuh pasti, setiap murid, setiap siswa tuh pasti, dari TK sampai SMK sampai kita yang kuliah juga pasti gitu. Karena faktornya tuh banyak ya, yang tadi sudah disebutkan sama Pak Dimul. Dari mulai faktor internal, faktor eksternal gitu, dari mungkin salah satu faktornya kayak kita nggak suka sama pelajarannya, jadi buat kita nggak betah, nggak fokus gitu. Nah, tergantung bagaimana kitanya tuh mau keluar atau enggak dari zona itu. Kita tuh mau berupgrade diri atau enggak gitu. Karena yang menentukan masa depan kita ya kita sendiri gitu. Karena dari satu tidak fokus aja itu bisa kemana-mana. Dampaknya tuh jadi kayak tidak bisa prestasinya berkurang, terus lain sebagainya. Jadi dari masalah ini, solusinya tergantung kalian mau keluar dari masalah ini, terus mengambil solusinya, atau tetap stuck kayak gitu aja. Nah, buat kalian semoga kalian bisa lebih berfokus atau lebih konsentrasi di kelas ataupun sedang dimanapun, karena dampaknya lumayan besar ya, karena kalau dari sulit fokus atau sulit konsentrasi ini. Semoga kita semua bisa memfokuskan diri, lebih bisa berkonsentrasi terutama pada pelajaran. Oke teman-teman semua, saya rasa cukup untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk Bapak Didi Mulyadi karena sudah mau menjadi narasumber, dan maaf sekali karena sudah mau direpotkan, karena pasti Bapak ini sangat sibuk. Ya, buat semua teman-teman semuanya, kalian tetap semangat ya buat sekolahnya dan tetap berfokus pokoknya buat masa depan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.